Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.2. Saya Haisiko Malaria, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10. Bersama Ibu Fasilitator, Ibu Mita Syarianti, Master Pendidikan, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Ilah Armila, Sarjana Ekonomi. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang mendidik keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah dan memecahkan sebuah masalah. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru bukan hanya menuntun anak untuk dapat memahami ilmu pengetahuan, namun guru juga menuntun jiwa dan hati anak untuk dapat merasa aman dan nyaman dalam proses belajar. Tujuan pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Dan yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama adalah eksplisit, rutin di luar jam pelajaran. Kemudian yang kedua, terintegrasi pembelajaran dan kurikulum. Yang ketiga adalah protokol, sesuai budaya sekolah atau aturan sekolah. Pada pertanyaan pemantik, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa apa, sehingga bagaimana, namun setelah mempelajari modul ini ternyata apa. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa tujuan pembelajaran adalah terpenuhinya kompetensi akademik dan tercapainya tujuan pembelajaran siswa. Sehingga praktek pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus kepada hasil evaluasi belajar siswa saya. Saya hanya mencari dan menggunakan metode yang mampu memenuhi aspek tersebut. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata yang saya lakukan dan pahami belumlah mampu membawa siswa saya merasa aman dan bahagia dalam proses belajar. Siswa haruslah memiliki keterampilan sosial emosional yang baik yang dapat terbentuk melalui rangkaian pembelajaran yang kita buat, sehingga mereka mampu menyeimbangkan antara pengetahuan dan sosial emosional mereka. Pada pertanyaan pemantik yang pertama yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Ada 3 hal mendasar yang penting saya pelajari adalah: yang pertama, konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka pembelajaran CASEL atau Collaborative Academic and Social Emotional Learning, yang bertujuan untuk mengungkapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian hal yang kedua adalah pemahaman konsep kesadaran penuh sebagai dasar pemahaman konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, dan bagaimana menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah melalui 4 indikator. Yang pertama yaitu pengajaran eksplisit rutin, yang kedua terintegrasi dalam praktek pengajaran dan kurikulum akademik, yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan yang keempat adalah penguatan kompetensi sosial dan emosional terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Dan hal yang ketiga adalah kesejahteraan psikologis atau well-being, adanya keterikatan untuk dapat berhubungan dengan orang lain secara positif, memahami diri pribadi, otonomi, memahami tujuan, dan makna dalam kehidupan. Kemudian, dengan memahami ketiga konsep dasar tersebut, kita akan dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan baik, karena pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran kolaboratif yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dan
Pada pertanyaan pemantik selanjutnya, yaitu berkaitan dengan dua perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yaitu yang pertama adalah bagi murid. Perubahan yang akan saya lakukan terhadap murid di kelas adalah dengan menerapkan mindfulness di awal pembelajaran sehingga siswa mampu mengelola keterampilan sosial dan emosional mereka dengan mengingat hal-hal baik yang telah mereka lakukan dan menyadari aset yang mereka miliki sehingga mereka mampu menjalani pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Selain itu, saya juga akan berusaha menciptakan suasana belajar yang dapat melibatkan siswa secara aktif dan menumbuhkan 5 keterampilan sosial emosional siswa dengan penerapan yang rutin, eksplisit, maupun terintegrasi ke dalam praktik mengajar dan kurikulum. Pada pertanyaan kemudian bagi rekan sejawat, perubahan yang saya lakukan terhadap rekan sejawat adalah dengan mengenalkan pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mulai menimbulkan kepedulian terhadap psikologi sosial dan emosional peserta didik dalam menuntut siswa mencapai keselamatan dalam belajar. Selain itu, melakukan refleksi terhadap kompetensi sosial emosional diri dan mengenalkan 5 KSE dalam kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan komunitas ide yang menerima bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda dalam terwujudnya well-being dan merdeka belajar di sekolah. Selanjutnya adalah kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional. Yaitu, the conclusion sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya berpikir bahwa yang pertama adalah dalam proses pembelajaran ini kita perlu menyeimbangkan antara kompetensi akademik dan kompetensi sosial emosional agar siswa memiliki ketenangan hati dan jiwa dalam setiap proses belajar. Kemudian, penerapan pembelajaran sosial emosional merupakan usaha kolaboratif dari sebuah elemen baik dari siswa, sekolah maupun orang tua. Hal ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara anak dan orang dewasa. Dan saya menyadari bahwa setiap individu itu berbeda-beda dan mereka unik menurut potensi mereka masing-masing. Sehingga sebagai guru saya harus memahami dan menumbuhkan potensi tersebut melalui pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya adalah bagaimana kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya? Yaitu yang pertama adalah pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk menciptakan well-being di sekolah sehingga terbentuknya suasana belajar yang aman, nyaman, dan bahagia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional, peran guru sangat dibutuhkan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru akan memutuskan rancangan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan keterampilan sosial emosional siswa dengan memegang nilai-nilai yang berpihak kepada siswa, serta mampu mendorong kolaborasi terhadap semua elemen terkait. Dan yang ketiga adalah dalam pembelajaran sosial emosional terhadap 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kemampuan berelasi, dan kesadaran sosial. Kemudian ada juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang mampu mendorong terwujudnya visi profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya adalah melalui 5 keterampilan sosial emosional ini, siswa akan mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan efektif dan konsisten karena pembelajaran sosial dan emosional mampu menumbuhkan motivasi intrinsik melalui mindfulness atau kesadaran penuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam pembelajaran sosial emosional kita akan menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, memandang sebuah diferensi dalam proses belajar sehingga mampu mengelola keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan bertanggung jawab dalam setiap proses belajar. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam bahagia, salam guru penggerak.